Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian model pembelajaran. Kita simak bersama-sama yuk. Kita mulai dari pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan rumah atau bingkai dari implementasi suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang pengertian model pembelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan bingkai dari model pembelajaran, di mana di dalam bingkai ini terdapat 4 komponen model pembelajaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah komponen pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Contoh dari pendekatan pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran berpusat pada guru atau biasa disebut teacher-centered approach, dan juga pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered approach. Nah, sebelum kita ke komponen selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita menentukan dulu nih teman-teman. Kita memilih pembelajaran kita ingin berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Komponen selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran biasanya diidentikan dengan model pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran adalah discovery learning, problem-based learning, expository, dan lain-lain. Di beberapa buku, model pembelajaran dinamai dengan strategi pembelajaran. Nah, di sini kita bersepakat bahwa model pembelajaran sama dengan strategi pembelajaran. Karena inti dari model pembelajaran ada pada strategi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat tahapan-tahapan pembelajaran atau sintak. Selanjutnya, untuk mengeksekusi strategi pembelajaran, kita membutuhkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang ditempuh untuk mewujudkan rencana yang disusun secara nyata dan praktis di kelas. Contoh dari metode pembelajaran ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode praktik, metode presentasi, metode tanya jawab, dan lain-lain. Komponen selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara unik yang dilakukan guru dalam melaksanakan metode pembelajaran. Teknik pembelajaran ini bersifat spesifik, individual, dan unik. Misalnya, menggunakan humor, warna, gaya penyampaian, dan lain-lain. Apabila dalam sebuah pembelajaran sama-sama menggunakan humor dan juga warna, tapi jika individunya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Oleh karena itu, teknik pembelajaran disebut spesifik, individual, dan unik. Selanjutnya kita menuju ke ciri-ciri dari model pembelajaran. Di sini saya menyediakan 6 ciri model pembelajaran. Ciri yang pertama adalah mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan, atau kita sebut sebagai sintak. Tahapan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud di sini seperti kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ciri yang kedua yaitu mempunyai sistem sosial. Dalam proses pembelajaran, sistem sosial dibangun dari interaksi yang terjadi antar siswa dengan siswa
dan siswa dengan guru. Ciri yang ketiga adalah mempunyai prinsip reaksi. Guru harus mampu melihat, merencanakan, menangkap respon yang diberikan siswa, dan memperhatikan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Ciri yang keempat adalah mempunyai sistem pendukung. Sistem pendukung di sini adalah sumber belajar yang akan digunakan, media pembelajaran, dan sarana-prasarana yang harus ada demi terselenggaranya proses pembelajaran. Ciri yang kelima yaitu mempunyai dampak instruksional dan dampak pembelajaran. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, terlebih dahulu ditentukan tujuan yang akan dicapai dari proses pembelajaran tersebut. Dampak pembelajaran adalah sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir, ciri yang keenam didasarkan pada teori pendidikan dan teori belajar dari ahli tertentu. Sebagai contoh di sini, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Nah, itu tadi ciri-ciri dari model pembelajaran. Selanjutnya kita ke prinsip dari model pembelajaran. Prinsip umum penggunaan model pembelajaran adalah bahwa tidak semua model pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Setiap model pembelajaran mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Berdasarkan bab 4 pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, prinsip dari pembelajaran ada 5. Kita bahas satu persatu yuk. Prinsip 1 yaitu interaktif. Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Prinsip yang kedua adalah inspiratif. Berbagai informasi dan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran bukan harga mati yang bersifat mutlak, akan tetapi merupakan hipotesis untuk merangsang siswa untuk mau mencoba dan mengujinya. Prinsip yang ketiga, menyenangkan. Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Seluruh potensi itu hanya mungkin dapat berkembang manakala siswa terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Prinsip yang keempat, menantang. Prinsip ini dapat ditumbuhkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan mencoba-coba dan bereksplorasi. Apapun yang diberikan guru harus dapat merangsang siswa untuk berpikir dan melakukan. Prinsip yang kelima, memotivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan untuk bertindak yang mana akan muncul ketika siswa merasa membutuhkan. Oleh karena itu, dalam membangkitkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar. Nah, itu tadi adalah prinsip dari model pembelajaran. Sekarang kita menuju ke pertimbangan memilih model pembelajaran. Ada 4 pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini kita perlu menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita selenggarakan. Pertanyaannya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotor? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah?
Pertanyaan yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Selanjutnya, pertimbangan yang kedua. Pertimbangan ini berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan yang bisa kita jawab antara lain, pertanyaan 1, apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Pertanyaan yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Pertanyaan yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan dari sudut siswa. Pertanyaan yang bisa kita jawab antara lain, pertanyaan 1, apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Pertanyaan 2, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Pertanyaan 3, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa? Selanjutnya, yang terakhir adalah pertimbangan yang keempat. Pertimbangan keempat ini adalah pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bisa ditambahkan. Pertanyaan yang bisa kita jawab antara lain, pertanyaan 1, apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu model saja? Pertanyaan 2, apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan? Pertanyaan 3, apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian model pembelajaran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dan tetap semangat!